Ini adalah kisah tentang suatu desa di pesisir pantai selatan Jawa, yang dihancurkan oleh amukan ombak laut yang menenggelamkan seluruh wilayahnya, dan akhirnya diketahui diperintah oleh Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Apa penyebab hal ini bisa terjadi? Bagaimana keadaan warga di desa tersebut? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Beginilah cerita lengkapnya yang penuh makna dan misteri. Desa Karangsari adalah sebuah desa kecil yang terletak di pesisir pantai selatan Jawa. Desa ini terkenal sebagai desa nelayan yang damai dan subur, dengan penduduk yang menjalani kehidupan sederhana, memanfaatkan hasil laut serta sawah yang terhampar di sepanjang perbukitan. Namun, di balik kedamaiannya, terdapat sebuah rahasia kelam yang pada akhirnya akan membawa bencana besar. Beberapa dekade yang lalu, para leluhur desa ini mengadakan perjanjian dengan Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Perjanjian tersebut berisi janji kesetiaan untuk menjaga keseimbangan alam dan memelihara nilai-nilai luhur. Sebagai balasannya, Nyi Roro Kidul menjanjikan kelimpahan hasil laut dan kesejahteraan bagi warga desa. Namun, perjanjian ini tidak pernah tercatat atau disampaikan kepada generasi berikutnya. Seiring berjalannya waktu, penduduk desa mulai melupakan warisan tersebut. Kini, mereka lebih fokus pada kemajuan materi dan membangun tambak-tambak besar di pesisir laut, yang justru merusak ekosistem pantai demi keuntungan sesaat. Selain itu, nilai-nilai kebersamaan yang dulu erat di antara mereka semakin pudar, digantikan oleh persaingan yang tidak sehat. Pada suatu malam, seorang pemuda bernama Randy, yang dikenal sebagai pemimpin pemuda desa, mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berpakaian hijau yang cantik namun memiliki wibawa besar. Wanita itu berdiri di tepi pantai, dengan ombak besar menghantam karang, dan berkata, "Desamu telah melupakan janji leluhurmu. Jika terus begini, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku." Ketika Randy terbangun, ia merasa cemas dan bingung. Ia mencoba untuk menganggap mimpi tersebut sebagai bunga tidur. Namun, keesokan harinya, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di desa. Air laut yang biasanya jernih berubah keruh dan berbau busuk. Hasil tangkapan nelayan pun berkurang drastis. Dan beberapa warga melaporkan adanya suara tangisan di malam hari yang berasal dari arah pantai. Merasa cemas, Randy pun memutuskan untuk menemui Ki Kusumo, seorang sesepuh desa yang masih memegang teguh tradisi lama. Ketika Randy menceritakan mimpinya, wajah Ki Kusumo tampak pucat. Dengan suara bergetar, Ki Kusumo membuka sebuah kitab tua yang berisi catatan perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. "Ini bukan sekadar mimpi, Randy. Itu adalah peringatan terakhir. Jika desa ini tidak segera berubah, kita semua akan binasa," ujar Ki Kusumo. Ki Kusumo meminta Randy untuk mengumpulkan seluruh warga desa di balai desa malam itu juga. Saat malam tiba, Ki Kusumo menjelaskan kepada warga tentang perjanjian leluhur mereka dengan Nyi Roro Kidul. Namun, sebagian besar warga tidak mempercayai cerita tersebut. Beberapa bahkan menertawakannya. "Ini hanya tahayul," ujar Pak Andre, seorang pengusaha tambak kaya raya. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Air sumur di desa berubah asin, tanaman di sawah layu tanpa sebab yang jelas, dan badai kecil sering melanda pantai setiap malam. Namun, sebagian besar warga tetap keras kepala dan memilih mengabaikan peringatan-peringatan tersebut. Bahkan, beberapa warga yang dipimpin oleh Pak Andre tetap menambah tambak baru, merusak sisa hutan mangrove di pinggir pantai. Randy yang mulai merasa putus asa, akhirnya memutuskan untuk pergi ke pantai seorang diri pada malam hari. Di sana, ia berdoa dengan khusyuk, meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan sosok wanita berpakaian hijau yang ia lihat dalam mimpinya muncul di hadapannya. Wajahnya tampak murka, dan suaranya menggema dalam keheningan malam. "Waktu kalian hampir habis. Aku telah memberi peringatan, namun mereka memilih untuk tidak mendengarkan. Pergilah, Randy. Berikan peringatan terakhir kepada desamu. Jika mereka tetap keras kepala, aku tidak akan segan-segan menenggelamkan desa ini." Dengan tubuh bergetar, Randy kembali ke desa, berusaha keras meyakinkan warga agar mau berubah. Namun, upayanya sia-sia.
Para penduduk yang semakin dikuasai oleh keserakahan menolak mendengarkan. Mereka menganggap Randy hanya menciptakan ketakutan yang tidak beralasan. Dalam keputusasaan, Randy bersama Kikusumo mengadakan pertemuan rahasia dengan segelintir warga yang masih setia pada tradisi dan peduli terhadap harmoni alam. Mereka merencanakan ritual adat sebagai upaya terakhir untuk menenangkan Nyi Roro Kidul. Namun, rencana itu bocor ke telinga Pak Andre dan kelompok pendukungnya. Mereka mengejek Randy dan Kikusumo, bahkan mengancam akan melaporkan mereka ke aparat desa dengan tuduhan menyebarkan kepercayaan sesat. Ketegangan semakin memuncak seiring waktu berjalan. Dengan penuh tekad, Randy dan kelompok kecilnya bersiap melaksanakan ritual, meski sadar akan risiko besar yang mengancam. Kelompok itu terdiri dari Kikusumo, beberapa warga lanjut usia, dan para pemuda yang masih menghormati warisan leluhur. Mereka memilih malam Jumat Kliwon, waktu yang dianggap memiliki kekuatan spiritual besar. Ritual tersebut direncanakan berlangsung di pantai terpencil, jauh dari hiruk-pikuk desa. Di malam yang gelap dan sunyi, kelompok kecil itu membawa sesaji berupa bunga 7 rupa, dupa, makanan tradisional, dan air laut yang telah mereka doakan sebelumnya. Mereka memulai ritual dengan melantunkan doa-doa kuno dalam bahasa tradisional, memohon ampunan atas kelalaian desa serta perlindungan dari bencana. Randy memimpin ritual dengan penuh keyakinan, sementara Kikusumo memberikan arahan dengan tenang. Namun, tiba-tiba angin kencang berembus, memadamkan dupa yang menyala. Ombak besar menghantam pantai, diiringi suara gemuruh dari dalam lautan. Suara wanita yang penuh wibawa, tetapi memancarkan amarah, menggema di udara. Kalian terlambat. Kehancuran sudah menjadi takdir. Tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Saat ritual berlangsung, kelompok Pak Andre datang dengan membawa obor. Mereka meneriaki Randy dan yang lainnya, hentikan ritual tidak berguna ini. Kalian hanya memalukan desa kita. Pak Andre, dalam kesombongannya, menendang sesaji yang telah ditata rapi di atas pasir. Tindakannya memicu kemarahan Randy dan kelompoknya, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit untuk melawan. Dengan penuh ketenangan, Kikusumo memperingatkan, tindakan kalian akan membawa malapetaka. Ini bukan hanya tentang tradisi atau kepercayaan lama, tetapi tentang janji kita untuk menjaga alam. Jika kalian terus seperti ini, desa Karangsari akan hancur. Namun, Pak Andre dan pengikutnya tidak peduli. Mereka meninggalkan pantai dengan tawa meremehkan, meninggalkan Randy dan kelompoknya dalam keputusasaan. Setelah kejadian itu, keanehan semakin menjadi-jadi. Ombak besar terus menghantam pantai, menghancurkan tambak yang dibangun oleh warga. Hujan deras turun setiap malam, menyebabkan banjir besar di sebagian wilayah desa. Ketakutan mulai menyelimuti penduduk, tetapi mereka tetap enggan mengakui kesalahan mereka. Di sisi lain, Randy dan kelompoknya terus melakukan ritual kecil di rumah masing-masing, berharap usaha mereka yang sederhana dapat meredakan murka Nyi Roro Kidul. Namun, setiap malam, mimpi buruk terus menghantui Randy. Ia melihat desanya tenggelam dalam gelombang besar, sementara jeritan dan tangisan penduduk bergema di udara. Di saat yang sama, Pak Andre yang tetap keras kepala percaya bahwa kehancuran tambaknya hanyalah akibat fenomena alam biasa. Ia mengumpulkan dana dari warga pendukungnya untuk membangun tanggul besar di sepanjang pantai. Dengan keyakinan penuh, ia berkata, teknologi modern pasti bisa melindungi kita. Sayangnya, proyek tersebut justru memperparah keadaan. Air laut yang terhalang tanggul mulai merembes ke desa, mencemari sumur warga dan membanjiri sawah. Kemarahan warga mulai berbalik kepada Pak Andre, tetapi ia tetap bersikeras, ini hanya soal waktu. Semua akan kembali normal, ujarnya dengan nada arogan. Pada malam ketujuh setelah kejadian di pantai, suasana desa Karangsari menjadi semakin mencekam. Langit berubah menjadi merah seperti darah, dan angin kencang bertiup sepanjang malam. Suara-suara aneh mulai terdengar dari arah pantai, menyerupai nyanyian seorang wanita yang diiringi tangisan. Beberapa warga yang penasaran memutuskan pergi ke pantai. Di sana, mereka melihat sosok wanita berpakaian hijau berdiri di atas ombak. Meski sosok itu tidak mengatakan apa-apa, tatapannya yang tajam membuat mereka lari ketakutan.
Keesokan paginya, Randy dengan penuh tekad mengadakan pertemuan darurat di balai desa. Ia mencoba sekali lagi untuk membujuk warga agar bersatu dan berubah. Ini bukan tentang kepercayaan semata. Kita harus bersama-sama menyelamatkan desa ini. Permintaan maaf kepada Nyi Roro Kidul adalah satu-satunya jalan, ujarnya dengan suara tegas namun penuh kecemasan. Sayangnya, kata-katanya kembali diabaikan. Pak Andre dan kelompok pendukungnya malah menuduh Randy ingin mengambil alih kekuasaan desa dengan menebar ketakutan. Malam itu, Randy kembali dihantui mimpi. Kali ini, ia melihat Nyi Roro Kidul duduk di atas singgasana emas, dikelilingi para pengikutnya. Dengan suara yang dingin namun penuh wibawa, ia berkata, "Waktumu sudah habis, Randy. Aku telah memberi banyak peringatan, tapi desamu memilih untuk mengabaikannya. Kini, kalian akan menghadapi akibatnya." Saat terbangun, Randy langsung menemui Ki Kusumo. "Ki, apa yang harus kita lakukan? Rasanya tidak ada harapan lagi," katanya dengan nada putus asa. Ki Kusumo, dengan tatapan kosong, hanya menggeleng. "Yang tersisa hanyalah doa. Kita serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa." Di luar, angin mulai bertiup lebih kencang, dan ombak besar terlihat semakin mendekat. Randy sadar, waktunya hampir habis. Malam itu, desa diliputi ketegangan. Kelompok kecil Randy berkumpul di rumah Ki Kusumo, melanjutkan doa dan ritual sederhana. Di sisi lain desa, Pak Andre tetap bersikeras bahwa semua ini hanyalah badai biasa. Dengan sombong, ia memimpin warga memperkuat tanggul dan memasang karung pasir di sepanjang pantai. "Kita tidak perlu ritual kuno itu," ucapnya dengan penuh percaya diri. Menjelang tengah malam, langit desa semakin gelap dan petir menyambar, menciptakan siluet sosok wanita berpakaian hijau di atas ombak. Suara tangisan yang menyayat hati terdengar semakin keras, membuat beberapa warga ketakutan. Beberapa dari mereka berlari ke rumah Randy, memohon untuk ikut berdoa. Namun, saat suasana mulai tenang, Pak Andre mendobrak masuk rumah Ki Kusumo dengan wajah marah. "Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian hanya menyebarkan ketakutan," serunya. Sebelum Ki Kusumo sempat menjawab, sebuah suara keras menggema dari arah pantai. Suara itu menyerupai raungan dahsyat, seperti alam sedang berbicara. Semua orang yang mendengarnya langsung membeku dalam ketakutan. Ketika jarum jam menunjukkan tengah malam, ombak besar pertama menghantam tanggul. Tanggul itu hancur seketika, menyeret tambak-tambak yang dibangun oleh Pak Andre ke daratan. Air laut meluap ke desa, membanjiri rumah-rumah dekat pantai. Kepanikan melanda. Warga berlari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi, namun tidak semua mampu menghindari gelombang besar yang terus menghantam tanpa ampun. Randy, yang menyaksikan kehancuran itu, segera memimpin warga yang berkumpul di rumah Ki Kusumo untuk menuju bukit kecil di pinggiran desa. "Ayo, kita harus cepat. Jangan bawa apapun selain dirimu sendiri," seru Randy dengan penuh semangat. Namun, Pak Andre masih bersikeras. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia mencoba menghalangi warga yang ingin mengikuti Randy. "Kalian bodoh kalau percaya pada tahayul. Kita masih bisa selamat jika kita bersatu dan membangun tanggul yang lebih kuat," ujarnya dengan suara penuh keputusasaan. Beberapa warga yang masih mendukung Pak Andre memilih untuk tetap tinggal dan membantunya, tetapi Randy tak bisa lagi memaksa mereka. Ia hanya bisa berharap bahwa langkah yang ia ambil bersama yang setia akan cukup untuk menyelamatkan mereka. Ketika Randy dan kelompoknya akhirnya tiba di puncak bukit, angin yang tadinya begitu kencang mendadak berhenti. Laut yang bergelora pun tiba-tiba menjadi tenang. Dalam keheningan yang mendalam, muncul sosok wanita berpakaian hijau di hadapan mereka. Wajahnya tampak penuh kesedihan, namun tatapannya begitu dalam. Ia menatap Randy dengan penuh pengertian dan berkata, "Aku telah memperingatkan kalian berkali-kali, namun kalian memilih untuk tidak mendengar." Dengan tubuh gemetar, Randy memberanikan diri untuk berbicara. "Maafkan kami, Nyi. Kami masih berusaha menjaga tradisi dan menghormati laut," ujar Randy. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan. "Aku tahu, dan aku tidak akan melupakan usaha kalian. Namun, keadilan harus ditegakkan.
Apa yang mereka lakukan terhadap lautku tidak bisa dimaafkan begitu saja. Desa ini akan menjadi pelajaran bagi dunia. Setelah kata-kata itu terucap, sosoknya menghilang, dan angin kencang kembali bertiup. Randy menutup matanya, berdoa agar mereka yang tertinggal di desa mendapat keselamatan. Di desa, Pak Andre dan kelompoknya masih berusaha keras melawan arus air yang semakin tinggi. Mereka mencoba menyelamatkan tambak dan harta benda, namun usaha mereka sia-sia. Ombak besar yang kedua datang dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan sisa-sisa desa dan menyeret segala sesuatu yang ada di jalannya ke dalam lautan. Suara jeritan terdengar di mana-mana. Warga yang sebelumnya mendukung Pak Andre kini mulai merasakan penyesalan. Tetapi, sudah terlambat. Dalam hitungan menit, Desa Karangsari yang dulunya indah dan damai tenggelam sepenuhnya di bawah air laut. Hanya puing-puing yang mengapung di permukaan. Randy dan kelompoknya, yang menyaksikan semua itu dari bukit, hanya bisa menangis. Mereka kehilangan desa mereka dan orang-orang tercinta. Meski begitu, di tengah duka yang mendalam, mereka bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertahan hidup. Ki Kusumo, dengan suara pelan, menjadi pengingat yang sangat berharga. Ini adalah pelajaran yang mahal. Jangan pernah lagi kita melupakan janji kita pada alam. Ketika alam marah, tak ada yang bisa menghentikannya. Randy mengangguk, bertekad untuk membangun kehidupan yang lebih baik bersama kelompok kecilnya. Namun, ia tahu luka ini akan terus menghantui mereka. Pagi itu, ketika matahari mulai muncul di ufuk timur, hanya kenangan yang tersisa dari desa Karangsari. Laut yang tenang menyimpan rahasia kelam dari malam sebelumnya. Bukit kecil tempat Randy dan kelompoknya berlindung kini menjadi satu-satunya tempat yang selamat dari amukan ombak. Mereka menyaksikan desa mereka yang telah hilang, tenggelam di bawah permukaan laut. Namun, meski dunia mereka hancur, hidup harus terus berjalan. Sebagai pemimpin kelompok kecil itu, Randy memutuskan untuk membawa mereka menuju desa Umbul Harjo, desa yang terletak jauh dari pantai dan tidak terpengaruh bencana. Dengan langkah yang penuh beban, mereka meninggalkan bukit, meninggalkan segala yang mereka kenal, dan memulai perjalanan menuju masa depan yang penuh ketidakpastian. Desa Umbul Harjo menyambut Randy dan kelompoknya dengan tangan terbuka. Kepala desa, seorang pria bijaksana bernama Pak Sofyan, merasa sangat iba dengan keadaan mereka. Ia menyediakan tempat tinggal sementara di lumbung desa dan meminta warga untuk membantu mereka dengan bahan makanan serta pakaian. Ini adalah cobaan dari Tuhan, kata Pak Sofyan kepada Randy. Namun, apa yang terjadi pada desamu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menghormati alam dan tradisi. Randy merasa bersyukur atas kebaikan ini, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan dari bencana ini kepada dunia, agar tidak ada lagi desa seperti Karangsari yang mengalami nasib serupa. Hari-hari berlalu, dan Randy mulai merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia banyak berbicara dengan Mijan, yang meskipun kini sudah lemah, tetap menjadi sumber kebijaksanaan bagi mereka semua. Dalam percakapan mereka, Mijan berkata bahwa bencana ini adalah akibat dari ketamakan dan keangkuhan manusia. Namun, dari kehancuran ini, mereka bisa membangun sesuatu yang lebih baik, asalkan mereka belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Randy memutuskan untuk mendokumentasikan seluruh peristiwa yang terjadi, dari awal hingga akhir. Dengan bantuan beberapa pemuda yang selamat, ia menulis kisah Karangsari, termasuk perjanjian leluhur mereka dengan Nyi Roro Kidul, peringatan yang diabaikan, dan kehancuran yang akhirnya datang. Randy percaya bahwa cerita ini harus disampaikan kepada generasi mendatang sebagai peringatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah beberapa bulan tinggal di desa Umbul Harjo, Randy dan kelompoknya mulai menyesuaikan diri. Mereka bekerja keras membantu warga desa, mengolah ladang, dan memperbaiki fasilitas umum. Kehadiran mereka membawa semangat baru bagi desa Umbul Harjo, yang sebelumnya juga menghadapi tantangan akibat kemiskinan. Kisah Karangsari mulai menyebar, tidak hanya di desa Umbul Harjo, tetapi juga ke desa-desa lain di sekitar pantai selatan. Randy, yang kini menjadi simbol kebangkitan dan perjuangan, diundang untuk berbicara di berbagai tempat. Ia berbagi pengalaman dan pesan penting.
yaitu jangan pernah mengabaikan alam. Kita bukan penguasa alam, tetapi penjaga alam. Ketika kita melupakan tugas itu, alam akan mengingatkan kita dengan cara yang paling menyakitkan. Kisah ini juga sampai ke telinga para akademisi dan jurnalis. Randy kemudian diundang ke kota untuk berbicara di sebuah forum besar tentang pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Ia berdiri di depan ratusan orang, menceritakan bagaimana Karangsari tenggelam karena keserakahan, tetapi juga bagaimana bencana itu menjadi pelajaran besar bagi mereka yang selamat. Beberapa bulan setelah bencana, Randy kembali ke pantai bersama beberapa orang yang selamat. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Di sana, di tepi laut yang kini tenang, ia memejamkan mata dan berdoa, memohon petunjuk. Tiba-tiba, angin lembut berhembus, dan Randy merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Dalam hati, ia mendengar suara yang sangat lembut. Suara Nyi Roro Kidul. Kehancuran adalah awal dari kebangkitan. Ingatlah pelajaran ini, dan sebarkan kepada dunia. Aku tidak marah kepada mereka yang mengingatku, tetapi aku tidak akan memaafkan mereka yang merusak keseimbangan. Randy membuka matanya dan merasa damai. Ia mengerti bahwa meskipun bencana telah merenggut desanya, ia diberi kesempatan untuk membawa perubahan. Ia kembali ke desa Umbul Harjo dengan semangat baru, bertekad untuk menjadi pengingat bagi semua orang. Setahun setelah bencana, kelompok kecil yang selamat dari Karangsari berhasil membangun kehidupan baru di desa Umbul Harjo. Mereka hidup dengan nilai-nilai baru, menghormati alam, menjaga tradisi, dan berbagi dengan sesama. Randy kini dikenal sebagai pemimpin muda yang bijaksana, sementara kisah Karangsari menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa alam harus dihormati, bukan dieksploitasi. Desa Karangsari mungkin telah tenggelam, tetapi pelajarannya akan terus hidup dalam hati mereka yang mendengarkan. Randy dan para penyintas tahu bahwa mereka tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang, tetapi mereka bisa memastikan bahwa apa yang terjadi tidak akan terulang. Kisah ini berakhir dengan catatan penuh harapan, menunjukkan bahwa dari kehancuran, manusia bisa bangkit dan membangun kehidupan yang lebih baik, asalkan mereka belajar menghormati alam dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.